Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam Lentera Malam, ujian, doa, dan renungan bersama Jemaat Rantai Paul. Pada malam hari ini kita patut mengucap syukur karena dalam keterbatasan kita di masa pandemi ini, kita juga semakin rindu untuk mendekat kepada Tuhan, untuk semakin dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini kita juga bersuka cita karena bersama dengan kita di sini telah hadir Ibu Pendeta Yusniati Puntu yang akan menjadi perpanjangan mulut Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada kita semua dengan tema dikasihi dan mengasihi. Suatu perintah yang sederhana dari Tuhan kepada kita orang-orang percaya, namun juga sekaligus bukan perkara yang mudah, apalagi pada saat kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Selalu ada ego dalam diri kita yang membuat kita jadi sulit untuk mengasihi orang lain tanpa syarat seperti Tuhan mengasihi kita. Kita akan lanjut belajar tentang firman Tuhan, tentang dikasihi dan mengasihi bersama Ibu Pendeta nantinya. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman yang akan mengiringi kita dalam pujian pada malam hari ini, yaitu Saudari Gladys dan Saudara Melvin. Saya juga rindu untuk menyapa Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin saja baru bergabung pada malam hari ini bersama kami di sini dalam Lentera Malam. Pada saat ini sudah ada 36 orang. Selamat malam dan salam sehat dari kami semua yang ada di sini. Saya juga tidak lupa untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk bagi yang rindu untuk ditopang di dalam doa karena berbagai pergumulan, untuk menuliskan pokok-pokok doanya lewat live chat kita pada malam hari ini, dan nanti akan sama-sama kita doakan dalam doa syafaat. Dan kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita sama-sama akan mendengarkan suatu pujian, Kasih Pasti Lemah Lembut. Memaafkan kasih.
tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom, selamat malam teman-teman di studio, di gereja, Bapak Ibu Saudara di rumah. Malam ini kita bersyukur kita boleh berjumpa dalam Lentera Malam Jemaat Rantepao. Kasih Tuhan menyertai kita. Kita bersyukur kesehatan yang baik Tuhan karuniakan, pimpinannya terus bersama dengan kita. Malam ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi kita dan bagaimana kita juga harus mengasihi sebagaimana apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Sebelum membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-12, mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, kasih dan pemeliharaanmu terus bersama dengan kami. Sesungguhnya tak layak kami datang kepadamu. Kami tahu, kami sadar siapa diri kami di hadapan-Mu. Hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih-Mu, sehingga kami boleh dilayakkan menghampiri-Mu dalam kekudusan-Mu. Malam ini Tuhan, kami akan belajar tentang firman-Mu dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-12. Oh Tuhan, mari Engkau dengan kuasa Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh melakukan dalam hidup kami. Siapalah kami Tuhan tanpa pertolongan-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan memperdengarkan firman-Mu. Kiranya lewat kuasa Roh Kudus, hamba-Mu boleh memperdengarkan firman-Mu sebagaimana kehendak-Mu melalui bacaan ini. Berbicaralah pada kami Tuhan. Sapalah kami, biarlah kami boleh menikmati firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-12. Firman Tuhan berbunyi, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Dikasihi dan mengasihi. Tema firman Tuhan yang saya berikan untuk bacaan kita pada malam hari ini. Tentu ini bukan hal yang baru ya, Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa di rumah, teman-teman di studio. Diawali dengan kalimat, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi. Tentu ini adalah kalimat ajakan. Ajakan untuk membawa pada suasana untuk mengasihi. Dilanjutkan dengan kalimat, sebab kasih itu berasal dari Allah.
Natur Allah adalah kasih. Karakter Allah adalah kasih. Jika kasih itu berasal dari Allah, itu berarti bahwa akar atau sumber daripada kasih itu adalah Allah sendiri. Allah mau saya dan kita semua menjadi pelaku kasih dalam seluruh kehidupan kita. Mengapa demikian? Dilanjutkan dengan kalimat, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sederhana saja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jika kita tidak mengasihi, berarti kita tidak lahir dari Allah. Tidak mengenal Allah dengan sungguh. Tidak memahami kodrat Allah. Tidak memahami karakter Allah. Roh Allah ada roh kasih. Roh Allah adalah roh kasih yang memampukan kita untuk menjadi pelaku kasih itu sendiri. Allah mau supaya setiap orang yang mengaku percaya kepadanya betul-betul menjadi bagian daripada karakter Allah, yaitu melakukan kasih. Lalu bagaimana jika kita tidak melakukan kasih? Alkitab dalam ayat 8 di sini mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Tidak mengenal Allah dalam hal apa? Tidak mengenal Allah seperti apa? Sejatinya bahwa Allah telah datang ke dalam dunia. Sebagaimana disaksikan dalam ayat 9. Allah mengutus anaknya yang tunggal. Supaya saya dan kita semua menjadi bagian daripada keselamatan itu sendiri. Ia membawa suasana yang baru dalam dunia ini. Suasana yang baru yang tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu. Ini soal kasih Allah. Yang terkandung di dalamnya tentang pengorbanan yang besar. Pengorbanan Yesus Kristus. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Tentu bukan tanpa tujuan. Tentu bukan tanpa alasan. Alasan dan tujuan jelas dalam bacaan ini. Supaya kita hidup olehnya. Saya dan kita semua hidup oleh Dia yang telah berkorban. Supaya kasih Allah itu hidup di dalam kita. Pengorbanan apakah mudah? Tidak, tentu tidak. Membutuhkan hati yang kuat. Membutuhkan kekuatan yang besar dalam hidup kita. Membalut luka, melupakan kekecewaan, melupakan hal-hal yang menyakiti kita. Ini soal hidup bersama dengan Allah. Ini soal hidup bersama dengan Yesus Kristus. Ini soal pengorbanan yang besar. Apakah kita semua pernah berkorban? Pengorbanan yang bukan hanya soal perasaan. Pengorbanan yang bukan hanya soal harta. Pengorbanan yang bukan hanya soal sifat dan materi belaka. Tapi pengorbanan yang besar untuk melihat bagaimana karakter Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang datang di dalam Yesus Kristus, yang membawa kelepasan bagi dosa manusia. Kita yang adalah debu, kita yang adalah abu, yang kita tidak punya makna apa-apa, tapi oleh Dia kita memiliki makna yang luar biasa. Menghargai apa yang ada pada diri manusia. Allah menciptakan manusia. Allah menginginkan manusia agar manusia memperoleh kedamaian. Tapi apakah kedamaian dan kasih gampang untuk kita lakukan? Kehidupan bersama dengan Kristus tentu tidak serta-merta itu ada. Di sana terletak salib. Di sana terletak luka. Di sana terletak kematian. Di sana terletak kuburan. Ini tentu bukan soal cerita indah dalam bacaan Alkitab yang kita baca dan dengar bahwa Yesus berkorban untuk kita. Tetapi bagaimana cerita yang indah itu menghidupi kehidupan kita sehingga kita hidup oleh Dia dan untuk Dia.
Sehingga jika kita mengatakan bahwa kita telah dikasihi olehnya, kita telah menikmati kasih-Nya, tugas saya dan kita semua, bagaimana menghidupkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Menghidupkan karakter Allah itu di dalam kehidupan kita. Sehingga Dia yang telah mati, berkorban, dikuburkan, juga menjadi bagian daripada kita untuk menguburkan apa yang Tuhan tidak kenan dalam hidup kita, sehingga benar-benar kasih mengakar di dalam hidup kita dan kita boleh membagi kepada semua orang. Ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tujuan utama daripada kasih dan kehidupan daripada Allah itu adalah pendamaian. Pendamaian akan dosa yang telah manusia lakukan. Dosa yang membuat manusia dalam hubungan bersama dengan Allah telah rusak. Sebagaimana diceritakan dalam kitab Kejadian. Rusak oleh dosa. Tetapi oleh karena keinginan Allah, inisiatif Allah sendiri, Ia datang ke dalam dunia ini dalam Yesus Kristus untuk membawa pendamaian. Saya dan kita semua adalah duta pendamaian. Pendamaian sebagaimana karakter Allah yang lahir daripada Allah, bukan karena alasan-alasan tertentu, bukan karena motif-motif tertentu, tetapi bagaimana kasih itu benar-benar menjadi bagian dalam hidup kita. Pertanyaan yang besar adalah, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Apakah kasih hanya berbicara soal bagaimana saya menikmati kebaikan seseorang kepada saya, atau seseorang menikmati kebaikan saya dalam tutur kata yang baik, dalam tutur kata yang ramah, dalam tutur kata yang biasa-biasa saja? Saya mengasihimu. Bagaimana jika suara keras? Saya mengasihimu. Yang perlu kita tahu, pemirsa di rumah dan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, di dalam kasih ada teguran. Di dalam kasih Allah terletak kekuatan dan karakter besar daripada Allah untuk menegur dunia ini berhenti daripada hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam kemunafikan. Bahwa pertolongan yang kita berikan kepada orang di dalam dunia ini, kepada sesama kita, benar-benarlah harus lahir daripada Allah sendiri. Saya dan kita semua pasti pernah merasakan teguran, bahkan mungkin teguran yang keras. Sebagaimana didikan orang tua kepada anak-anaknya. Mungkin keras, begitu keras. Demikian Tuhan pun juga mendidik kita. Saya akan membaca satu bagian dari Alkitab. Dari Ibrani pasal 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bagaimana dengan teguran yang keras? Bagaimana dengan didikan yang keras? Apakah kita akan mengatakan bahwa di sana tidak terletak kasih? Di sana tidak terletak sebuah hal yang baik-baik saja, yang sebagaimana dikatakan orang bahwa kasih itu ramah, kasih itu lemah lembut. Memang, sebagaimana kesaksian dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22 tentang buah roh. Di sana ada kelemah lembutan. Di sana ada kebaikan, di sana ada kasih. Tetapi perlu kita mengetahui bahwa di dalam kasih ada juga teguran. Allah mau menegur dunia ini untuk berhenti dari dosa. Allah mau menegur dunia ini untuk berhenti dari kepura-puraan dan kemunafikan. Karena itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus Kristus. Mereka begitu teguh berpegang pada adat istiadat. Mereka begitu teguh berpegang pada kasih yang di mana terletak di dalamnya hanyalah kepura-puraan dan kemunafikan. Mari kita belajar pada karakter Allah sendiri.
pada apa yang Tuhan inginkan. Bahwa kita harus mengenalnya lebih dalam lagi. Di dalam kasih, mungkin ada teguran yang keras, ada didikan yang keras, ada ajaran yang keras. Kita belajar bahwa sebagaimana keinginan dari Allah untuk saling mengasihi, Allah mau ada hubungan timbal balik. Kita belajar untuk dikasihi oleh Allah, tapi kita juga harus belajar untuk mengasihi sesama kita. Belajar dalam hal apa? Pada karakter Allah sendiri, pada wujud Allah sendiri, untuk terus mengasihi dunia ini tanpa henti. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ini soal saling mengasihi, hubungan timbal balik Allah dan manusia, hubungan timbal balik antar manusia satu dengan yang lain. Tentu kata saling yang tersirat di dalam dan tertulis dalam Alkitab sebagai kata sambung dari saling mengasihi. Agar kita saling mengasihi dalam hubungan timbal balik. Tentu bukan kata saling dalam bahasa Toraja ya. Karena dalam bahasa Toraja ada juga kata saling. Tetapi bermakna pada lupa. Saling naik. Itu berarti lupa tapi saling dalam hubungan timbal balik. Kita belajar bagaimana Allah mengasihi kita. Jangan tinggalkan kasih itu pada diri kita. Berakar di dalam Kristus, berbuah banyak, teruslah menjadi bagian daripada kasih Allah, membagi kasih itu di dalam kehidupan kita agar di mana-mana orang memahami bahwa benar-benar Allah mengasihi dunia ini melalui Yesus Kristus. Jangan berhenti pada diri saya dan diri kita semua. Teruslah menjadi pegabar, teruslah menjadi penghubung kasih kepada semua orang, agar semua orang memaknai dan memahami betapa indah kasih itu. Betapa baik kasih itu. Betapa mulia kasih itu. Kasih yang berdasarkan kehendak Allah sendiri, bukan pada standar manusia. Standar Allah yaitu kasih di dalam Yesus Kristus. Pengorbanan tiada tara, teguran yang luar biasa sebagaimana yang Tuhan mau kepada kita agar kita berhenti pada kehidupan yang tidak berkenan kepadanya dalam dunia ini. Memang dunia ini berat. Kehidupan dalam dunia ini begitu berat. Susah. Apalagi dalam masa pandemi pada saat ini. Belum usai masa pandemi. Tapi juga kita melihat pada realita yang lain. Begitu banyak keadaan-keadaan yang terjadi di luar sana. Apakah kita akan berhenti untuk mengatakan, hidup saya susah, bagaimana saya mengasihi orang lain? Saya penuh dengan pergumulan. Bagaimana saya menjadi pembagi kasih kepada orang lain? Tuhan dengan kuasanya, Tuhan dengan kehendaknya, Tuhan dengan berbagai mujizatnya akan terjadi dalam hidupku dan kehidupanmu. Ia telah mengutus Yesus Kristus menjadi duta kasih dalam kehidupan manusia. Kita pun semua adalah duta kasih dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, dalam jemaat, di tengah-tengah masyarakat, di mana saja kita berada. Jangan berhenti menjadi pelaku kasih. Jangan berhenti pada dirimu sendiri. Jadilah pelaku kasih dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, di mana saja kita berada. Percayalah, kita sudah dikasihi oleh Allah, maka kita pun juga harus mengasihi sebagaimana Allah menghendakinya. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi Allah, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kita mau sempurna seperti Dia, karena Dia adalah kasih. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya, sungguh luar biasa firman yang telah disampaikan melalui hamba-Nya, Ibu Pendeta, yang kembali mengingatkan kita untuk membagikan kasih karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Terima kasih untuk hamba-Nya Ibu Pendeta Yusniati Puntu yang telah memberikan telah menjadi perpanjangan mulut Tuhan pada malam hari ini. Kiranya semakin diberkati, semakin diberikan kesehatan. Amin. Amin. Dan kembali saya mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki pergumulan dan rindu untuk ditopang di dalam doa, untuk menuliskan pokok-pokok doanya lewat live chat kita pada malam hari ini, karena sebentar lagi kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat,
kembali satu pujian akan mengiringi kita, yaitu Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku paparkan sepanjang hidup. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Takkan ku lepaskan kasih-Mu, Kita akan masuk doa syafaat. Kita akan mendukung dalam doa syafaat beberapa orang tua kita dan saudara-saudara kita. Yang sakit kita akan dukung dalam doa syafaat.
kekasih kita Sujono Saranga, anak Ibu Bertin Gasong, Ibu Ruth Bandaso dalam pemulihan, tante dari Antoni Kombongkila, Krisnawati, Lewa Padang dalam pemulihan, suami Lia Tipa, Sarcepa Langiran, Antoni, dan mungkin ada pemirsa di rumah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada dalam kelemahan tubuh, tapi tidak sempat kami dengarkan beritanya. Kita juga akan mendukung dalam doa syafaat orang tua kita yang telah lanjut usia. Ibu Deborah Ruga, Ibunda Yulianti Grace. Juga kita akan mendukung dalam doa syafaat Bapak Lius di Makassar, semoga terus dikuatkan. Tiu yang berencana akan pergi merantau, keluarga Lewa Padang di Bekasi dan di Palopo, keluarga besar Bapak Pendeta David Tiranda yang sedang dalam duka cita oleh karena Tuhan memanggil orang tua kekasih kita, nenek yang ada di Pomala. Kita juga akan mendukung dalam doa syafaat anak kita Gavrilia Nadia di Makassar yang akan mengikuti ujian, Gracilia Violeta di Jakarta juga yang akan mengikuti ujian, dan semua anak-anak kita di bangku SMA yang akan mengikuti ujian. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kasih-Mu Tuhan yang tersempurna dalam kehidupan kami. Jika kami boleh ada dan berada pada saat ini, itu bukan karena kekuatan kami, hanya karena anugerah daripada-Mu. Dan semua ini karena kehendak daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah datang melalui Yesus Kristus di dalam dunia ini, memberikan kasih yang tersempurna bagi kami, untuk mendamaikan dunia ini, mendamaikan manusia dengan Tuhan, mendamaikan kami semua. Kiranya ya Tuhan, kami semua boleh menjadi duta kasih dalam kehidupan kami, membagi kasih-Mu dalam kehidupan kami, agar di mana saja semua orang memahami dan menikmati betapa indah kasih di dalam Tuhan, betapa mulia kasih di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari firman-Mu pada malam hari ini, melalui kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-12. Kami belajar bahwa karakter Allah adalah kasih. Sehingga ya Tuhan, karakter ini juga yang akan menjadi bagian dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-anak Tuhan, untuk tidak berhenti mengasihi. Sehingga kasih tidak berhenti pada diri kami, tetapi kami membagi kepada siapapun yang Tuhan, yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja atas diri kami semua. Dan Roh Kudus boleh memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan hanya menjadi pendengar ya Tuhan. Tetapi kami melakukan apa yang Engkau kenan dalam hidup kami. Inilah yang menjadi kerinduan bagi kami. Bapa di surga, bersama dengan jemaat-Mu di sini, jemaat Rantepau, kami datang berdoa, mendoakan setiap hamba-Mu yang Engkau pakai melayani di sini. Baik sebagai pendeta, penatua, pengurus OIG, ataupun tim yang bertugas pada malam hari ini dalam siaran Lentera Malam. Biarlah ya Tuhan kasih dan sukacita terus bersama dengan setiap hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai saluran pemberita firman di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Bapa di surga, sebagaimana yang sudah kami katakan tadi, kami berdoa kepada-Mu untuk setiap umat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh ataupun dalam pemulihan kesehatan. Mari Tuhan, Engkau menguatkan mereka, menyembuhkan mereka. Biarlah iman dan percaya terus Engkau karuniakan kepada mereka, sehingga mereka terus berpengharapan kepada-Mu, tidak berhenti berseru kepada-Mu untuk kesembuhan mereka. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap usaha mereka, sehingga mereka boleh kuat, mereka boleh menjalani keadaan pada masa kini dalam pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Orang tua kami yang telah lanjut usia, kami serahkan kepada-Mu, kami doakan kepada-Mu. Kami tahu dan kami percaya ya Tuhan, usia bukan menjadi penghalang untuk memperoleh berkat daripada Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera-Mu terus bersama dengan orang tua kami yang telah lanjut usia. Biarlah dalam usia yang telah lanjut, mereka terus menikmati kasih yang berasal daripada Allah, melalui kasih daripada anak-anak, kasih daripada segenap keluarga besar. Bapa di surga, kami juga berdoa bersama dengan
Hambamu, Bapak Pendeta David Tiranda, bersama dengan segenap keluarga besar yang ada dalam duka cita oleh karena Tuhan memanggil orang yang mengasihi dan yang mengasihi mereka, yaitu nenek terkasih yang ada di Pomala. Tuhan, kami percaya Engkau akan menguatkan setiap orang yang berduka. Kami juga percaya Engkau akan menghiburkan setiap orang yang berduka. Biarlah ya Tuhan kekuatan daripadamu terus bersama dengan Bapak Pendeta David Tiranda dan keluarga dalam duka cita yang dialami pada saat ini, sehingga mereka kuat dalam menjalani duka cita yang dialami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang akan melaksanakan ujian di bangku SMA, Tuhan mengaruniakan ketekunan kepada mereka, Tuhan mengasihi mereka, sehingga mereka boleh melalui ujian ini, mereka boleh belajar dengan tekun, dan boleh menyelesaikan ujian ini hanya karena pimpinan-Mu, hanya karena kuasa daripada Tuhan saja. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk situasi bangsa dan negara kami. Kami berdoa kepadamu untuk masa pandemi yang belum usai. Kami percaya ya Tuhan, suatu saat jika Engkau kenan, masa ini akan selesai, dan biarlah iman dan pengharapan kami terus kuat kepadamu, dan biarlah kami terus kuat dalam menjalani hidup ini, apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, yang terus mengasihi kami. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu untuk pemerintah kami, dari pusat sampai pemerintah kami di tempat ini. Biarlah juga mereka terus memerintah kami, sebagaimana hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh memerintah kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa di surga, hidup yang kami alami, kami doakan kepadamu. Sungguh, kami tidak bisa hidup tanpa kuasa dan pemeliharaan daripada Tuhan. Kami menantikan kuasa-Mu Tuhan. Kami menantikan jamahan daripadamu. Sehingga betapapun beratnya kehidupan kami, betapapun besarnya pergumulan kami percaya kuasa-Mu dan mujizat-Mu jauh lebih besar daripada pergumulan kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa kepadamu untuk kehidupan kami pada malam hari ini. Malam menjadi bagian daripada hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok boleh bangun dengan berkat yang baru daripada Tuhan. Kami berserah hanya kepadamu saja Tuhan. Kiranya oleh kuasa-Mu kami boleh terus melaksanakan setiap karunia daripada Tuhan, tanggung jawab yang Tuhan karuniakan bagi kami. Oh Tuhan, dengarkanlah doa kami ini, pengharapan kami ini, yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang terus mengasihi kami. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita telah tiba di penghujung Lentera Malam. Namun sebelumnya kami ingin menyapa Bapak, Ibu, Saudara yang telah mengikuti ibadah ini dan sekaligus yang telah berpartisipasi dalam live chat kita pada malam hari ini. Saya sebutkan satu persatu, ada Julise Napitupulu, Niko Palinggi, Evan Amai, Esther Dudung dari Makassar, Sujono Saranga, Lini Pairunan, Ibu Hermin Gantina, Bapak Hendrik Lebang, Reski Permatasari, Alfrida Tangdiala, Takari Palinggi, Darman M, Markus Tanga Salubongga, Bertin Gasong, Rande Naomi, Ferdi Tiranda, Vin Datuan Serupasinggi, Krisnawati, Yuli Tandilakbi, Yusuf Daniel, Agustina Ruben Danari, Engtiu, Agus Ruga, Peter Boro, Antoni Kombongkila, Lewa Padang, Yesaya Yan Puntu, Lia Tipa, Freddy Balapadang, Nelly Palinggi, Adriati Arjana Toban, Yete Puntu, Asmin Rante, Sarce Palangiran, Kristina Maroko, Deborah Maun Bitikaka,
Yulianti Grace, Damaris Ari, Margareta, Ibu Dina Parakpak, Daud Barung, Antoni Kompongkila, dan yang terakhir Lia Tipa. Saya juga ingin mengingatkan agar Bapak Ibu Saudara terus menyaksikan siaran Lentera Malam yang tayang secara live pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini sehingga semakin banyak yang terberkati lewat siaran ini. Oh, dan jangan lupa untuk terus membagikan link ini juga agar semakin banyak yang dijangkau oleh siaran ini dan kita boleh sama-sama semakin terberkati. Akhir kata, saya mewakili rekan-rekan teman-teman sepelayanan pada malam hari ini beserta tim multimedia Jemaat Rantepao mengucapkan sampai jumpa di Lentera Malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
dan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan